Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Resti. Saya seorang mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas PGSD Sulansari. Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Saya Dwi Julianisi. Jabatan Ibu sebagai apa di sekolah? Guru kelas. Ibu sudah berapa tahun? Dari sejak tahun 2014 sampai sekarang. Langsung saja ya, Bu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kalau kurikulum 2013 diterapkan sejak tahun 2014 ketika awal saya masuk di sini sudah menerapkan kurikulum 2013. Tapi kalau kurikulum darurat itu sejak pandemi dimulai pada tahun 2019 itu kurikulum 2020 ya, awal pandemi itu sudah mulai diterapkan. Berarti untuk saat ini sudah diterapkan kurikulum 2013 kembali? Iya, untuk sekarang sudah diterapkan kurikulum 2013 kembali karena kegiatan tatap muka sudah dilaksanakan secara normal. Harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 ini apa? Anak-anak menjadi aktif, kreatif, inovatif dengan pada kegiatan pembelajaran. Apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Seperti apa itu? Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran karena kurikulum 2013 ini tujuannya adalah membuat siswa lebih aktif, ya. Jadi contohnya misalnya guru menyiapkan sebuah media pembelajaran. Guru bertanya kepada siswa, ini media apa? Kemudian apa yang kalian lihat? Apa yang dapat kalian definisikan dari yang disiapkan oleh guru? Jadi siswa tadi berpikir sendiri. Apa yang dipikirnya nanti mereka akan menjelaskan secara bahasa mereka masing-masing. Bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 pada kegiatan pembelajaran, kami menyiapkan media, kemudian menyiapkan strategi pembelajaran untuk agar anak-anak dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Interaksi guru dan siswa pada kegiatan pembelajaran lebih aktif siswanya karena mereka diharapkan untuk lebih berpikir lebih kayak gitu. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Iya, dapat meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah ini. Kenapa, Bu? Karena tadi tujuan utamanya adalah siswa lebih kreatif, inovatif dan berpikir secara mandiri. Apakah ada kendala yang Ibu rasakan saat pelaksanaan kurikulum 2013? Kendala itu pasti ada, tergantung tingkat pemahaman siswa itu sendiri. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya mungkin gurunya harus lebih kreatif lagi dalam menyediakan media pembelajaran, strategi yang digunakan. Selanjutnya, apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran ataupun mingguan dan harian? Biasanya kalau di sini program tahunan, program semester itu kami siapkan sebelum awal pembelajaran. Ya, sebelum proses awal pembelajaran sudah kami siapkan. Tapi kalau untuk RPP itu biasanya kami siapkan seminggu sebelum belajar. Besok mau belajar hari ini RPP itu harus dibuat. Untuk RPP dan silabus itu apa yang dibutuhkan? Untuk silabus itu adalah
pembelajaran dalam satu semester. Sedangkan RPP itu sendiri rancangan proses pembelajaran pada satu kali pertemuan. Manfaat dari silabus dan RPP Sangat bermanfaat untuk guru karena di sini guru lebih terarah ketika melakukan proses pembelajaran. dalam proses pembelajaran kesiapan silabus dan RPP itu bagaimana? Dalam proses pembelajaran kesiapan antara silabus dan RPP itu di sini silabus dan RPP itu sangat berkaitan karena kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru itu semuanya lebih terarah dan sistematis. Untuk RPP dan silabus sendiri itu Ibu membuat sendiri atau dikembangkan? Kalau silabus biasanya kami sudah tersedia dari KKG ya, forum KKG. Tapi kalau RPP kami gunakan sesuai dengan kondisi sekolah dan bagaimana pemahaman kami. Kemudian bagaimana cara memasukkan unsur dari kurikulum 2013 seperti literasi, saintifik, PPK, dan keterampilan abad 21 ini di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Untuk memasukkan kurikulum 2013 ke silabus dan RPP yang dibuat itu ya melihat bagaimana pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dari siswa itu sendiri. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya di awal kegiatan pembelajaran kami sebagai guru menanyakan kabar, absensi siswa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Biasanya seperti itu. Ibu, model atau pendekatan ataupun strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau sejauh ini yang saya gunakan yang pertama pasti metode ceramah terlebih dahulu, baru mengajak siswa untuk mengamati misalnya benda atau media yang saya siapkan untuk pembelajaran langsung. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan saat proses pembelajaran berlangsung? Buku pegangan kami biasanya dulu menggunakan pegangan buku Erlangga. Media apa saja yang Ibu gunakan atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media, kalau media kami biasanya video yang kami tayangkan melalui proyektor. Kemudian aktivitas apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Biasanya mengevaluasi dan merangkum. Evaluasi merangkum pembelajaran, ditunjukkan satu-satu anak apa yang Anda ketahui, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian model penilaian apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran seperti memberikan tugas-tugas, proyek atau pengayaan? Iya, biasanya kami menggunakan latihan-latihan, tugas pengayaan jelas ketika setelah remedial, apa ketika ulangan ada yang remedial, ada juga yang misalnya mereka sudah lulus KKM, mereka melakukan pengayaan, apabila belum lulus KKM mereka melakukan remedial. Kemudian apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Dari mana Bu solusinya? Hambatan itu biasanya ada. Biasanya solusinya kita bedakan antara anak yang melakukan seperti ulangan harian ya, ulangan harian, anak-anak yang telah di atas KKM kita pisahkan dengan anak-anak yang di bawah KKM. Kita tanya di mana kendala mereka dalam mengerjakan soal tersebut. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Biasanya melakukan penilaian itu pada saat di awal pembelajaran. Biasanya kita menanyakan kembali pembelajaran yang sebelumnya, bisa kita lakukan penilaian, atau di akhir pembelajaran bisa kita berikan PR-PR, tugas-tugas. Kemudian penilaian selanjutnya atau sudah habis tema, kita melakukan penilaian harian. Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Sebenarnya saya tahu kurikulum paradigma baru itu melalui media sosial ya.
Kalau untuk di penerapan mungkin belum ya. Kurikulum paradigma baru ini sama, hampir mirip sama seperti kurikulum 2013. Hanya saja tujuannya ini tidak terlalu padat materi. Lalu dia bertujuan agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan kurikulum paradigma baru? Belum. Belum pernah ya, Bu ya. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Harapannya lebih efektif lagi, kemudian dapat mengembangkan karakter-karakter siswa-siswa. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari wawancara saya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, harapan-harapan kita terkait pendidikan di Indonesia dapat terwujud. Amin. Terima kasih Bu ya.